Nah, tadi dia dari 150 volt menjadi 149 volt, teman-teman, dengan satu beban yang seperti ini ya. Kemudian tegangan baterainya berkurang menjadi 11,5 volt DC ya, teman-teman. Nah, dia naik ya. Dia naik turun, teman-teman, tegangannya ya. Oke. Nah, seperti itu dia, teman-teman ya. Sedikit keterangan yang bisa saya berikan ya. Nah, setelah saya ulik-ulik, teman-teman, kenapa tegangannya hanya di 150-an volt VAC ya, teman-teman. Rendah ya. Jadi dia tidak kompatibel untuk menghidupkan kipas anginnya di 220 volt ataupun perangkat-perangkat elektronik yang lainnya. Ternyata jawabannya adalah, teman-teman, disebabkan oleh trafo yang saya pakai ini ya. Trafo ini sebenarnya belum kompatibel untuk dijadikan trafo inverter ya, teman-teman. Kenapa? Dikarenakan tegangan outnya, AC-nya itu, lilitannya itu masih kecil, teman-teman. Jadi tembaganya masih kecil ya. Bisa teman-teman lihat di gambar ini ya, teman-teman. Karena memang awalnya saya beli trafo ini untuk menghidupkan perangkat ini, teman-teman. Nah, awalnya memang trafo ini saya khususkan ya, saya niatkan untuk menghidupkan perangkat ini. Ini adalah amplifier ya, untuk karaoke stereo active speaker, teman-teman. Jadi dia ada keluaran AC-nya itu di tegangan 18 volt, kiri dan kanan CT ya, teman-teman. Nah, ini trafo ini CT, dia bisa mengeluarkan tegangan 18 volt. Jadi sebenarnya untuk ini awalnya dia, teman-teman. Nah, di kemudian hari saya berpikir ya, bereksperimen bagaimana saya bisa mempunyai power station sendiri dengan rakitan saya sendiri, teman-teman. Makanya saya mencoba menggunakan trafo yang seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah trafo kecil yang 5 ampere ya, 5 ampere. Nah, saran saya, teman-teman, jika teman-teman mau membuat power station sendiri ya, dengan memakai inverter yang seperti ini, inverter rakitan yang dijual di marketplace ya, teman-teman, dengan maksimum 2000 watt. Artinya sebenarnya inverter ini bisa kita gunakan, dikeluarkan hanya setengahnya saja, teman-teman, di 1000 watt ya. Bahkan di bawah 1000 watt sebenarnya inverter yang seperti ini bisa digunakan. Dengan catatan, trafo yang kita gunakan itu adalah minimal ya, teman-teman. Trafonya itu minimalnya di trafo 10 ampere murni ya. Ini dia sebenarnya trafonya tidak murni, teman-teman. Artinya tidak murni itu dia adalah lilitannya itu masih lilitan tembaga yang kecil ya. Jadi teman-teman kalau mau membuat seperti ini, usahakan minimal trafonya itu trafo yang besar di 10 ampere dengan lilitan output AC-nya yang besar juga ya, tembaganya, teman-teman. Nah, seperti itu dia, teman-teman. Makanya dia belum sempurna ya power station yang saya buat ini. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, sekarang setelah semua kita praktekkan ya, fungsi-fungsinya ini, sekarang akan coba kita cas ya baterai ini, apakah penchargerannya bisa berfungsi atau belum sempurna juga, teman-teman ya. Oke, ini akan kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita matikan. Nanti akan saya terangkan di sini, teman-teman ya, fungsi dari saklar ini. Nah, ini dia, kita colokin kemari ya untuk mencas power station ini. Kita colokin. Kemudian, nah ini sudah ada di sini stop kontaknya. Kita colokin kemari, bismillah. Oke. Lalu kita akan hidupkan ya tombolnya yang di atas ini untuk mencas baterai ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia langsung keluar ya, teman-teman, tegangannya. Dari step down itu di 11,9, hampir 12 volt ya, teman-teman. Nah, fungsi dari saklar ini, teman-teman, untuk menyambung bisa masuk tegangan positif ke baterai ini, teman-teman. Akan kita switch ya. Switch on. Nah, dia langsung mengisi, teman-teman ya. Dia langsung tarik di 4 ampere ya, teman-teman. 4 ampere turun sampai dia nanti habis 0 ampernya. 0 ampernya itu menandakan baterai ini sudah terisi full charge di 12,6 volt, teman-teman. Nah, ini agak bergeser sedikit ya. Kemungkinan ini belum saya setting pas untuk tegangan keluar di 12,6 volt dari step down ini, teman-teman.
Nah, setelah menunggu sekian lama ya teman-teman, saya rasa ada sekitar mulai dari jam 3 sore ya, 3 sore sampai jam 7 malam maghrib, 4, 5, 6, 7, 4 jam ya. Baru dia ampernya ini 0 ya, semua 0. Nah, menandakan bahwa baterai ini sudah full charge ya teman-teman. Jadi tadi tidak sempat saya record ya, sudah saya setting tadi. Step downnya ini di 12,7 ya teman-teman, 12,7, tapi ketika dia mengisi dia 12,6 volt ya, full charge. Oke. Nah, kedepannya teman-teman, di part selanjutnya saya akan coba ya mengupgrade power station ini. Akan saya ganti inverternya ini. Nah, yang ini teman-teman, akan saya ganti inverter ini dan trafo ini ya. Saya akan angkat ganti dengan inverter. Nah, yang seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah pernah saya buat videonya di atas sini ya, silahkan dicek ya. Pernah saya review power inverter ini. Akan kita buka ya teman-teman. Buka. Nah, ini dia isinya ya teman-teman. Power inverter DC itu AC ya, 500 watt. Nah, seperti ini. Ini sudah sering saya coba ya. Saya coba teman-teman. Pernah kemarin di daerah rumah saya mati lampu teman-teman. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya. Saya menghidupkan kipas ini. Alhamdulillah masih bertahan ya. Dengan memakai baterai pack 18650 yang 12 volt, 12,6 volt ini teman-teman. Jadi sekitar berapa itu ya? 11, 12, 1, 2, 3, 4, sekitar 6 jam masih tetap bertahan teman-teman kipas ini. Dan di jam 4 lampu tegangan dari PLN hidup ya. Nah, kedepannya di part selanjutnya akan coba saya ganti power inverter ini, kita masukkan di sini teman-teman. Akan kita bongkar dulu ini ya. Kemudian akan kita pindahkan ke depan sini. Oke, cakep ya teman-teman. Mudah-mudahan makin baik ya power station rakitan saya ini teman-teman. Nah, jika teman-teman mau membeli beberapa part seperti power inverter ini, kemudian yang part yang di dalam power station ini, silahkan klik ya tautan yang saya terakan di kolom deskripsi nanti ya teman-teman, dan silahkan diklik ya. Di situ ada saya terakan link pembeliannya. Baiklah teman-teman, demikianlah video kita di part yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ada teman-teman yang abang yang contohnya di sini teman-teman ya. Nah, abang ini pertanyaannya gimana hasil terakhirnya ya. Nah, ini saya jawab ya dengan video ini. Nah, bantu saya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya agar saya terus bersemangat menciptakan video-video yang berkenan nantinya dan membantu teman-teman sekalian. Dan ditunggu ya, di part yang selanjutnya akan kita sempurnakan kembali ya, sedikit demi sedikit power station yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.